Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang tugas Kementerian Negara Republik Indonesia, dan juga dijelaskan bahwa tugas kementerian ialah membantu Presiden membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kalian tentunya sudah memahami bahwa setiap kementerian itu bertugas membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian, jumlah kementerian negara dibentuk cukup banyak, dikarenakan urusan pemerintahan pun jumlahnya sangat banyak dan beragam. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan atau digolongkan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Yang pertama, yaitu kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Selanjutnya ada kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, seperti Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan yang terakhir Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Selanjutnya, kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Kementerian ini yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan yang terakhir Kementerian Sekretariat Negara. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas yang tadi sudah disebutkan, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator terdiri atas beberapa kementerian. Yang pertama itu ada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Di dalamnya mencangkup Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan yang terakhir Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang kedua ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, melingkupi Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, dan yang terakhir Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
Yang ketiga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, melingkupi Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan yang terakhir Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang keempat, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, melingkupi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan yang terakhir yaitu Kementerian Pariwisata. Tadi itulah materi mengenai klasifikasi Kementerian Republik Indonesia atau golongan-golongan berdasarkan urusan yang ditanganinya. Sekarang kita memasuki tugas mandiri 1.3. Perintahnya adalah setelah tadi kita mempelajari materi, coba kalian kelompokkan atau klasifikasikan Kementerian Negara Indonesia berdasarkan lingkup tugasnya seperti yang tadi sudah disebutkan di dalam tabel tersebut. Jadi di sini ada 3 kolom. Yang pertama ini Kementerian Koordinator. Nah, di dalam Kementerian Koordinator ini melingkupi kementerian apa saja, bisa disebutkan, terus tugasnya apa saja. Nah, bisa mengambil dari sumber internet atau bisa mengambil dari sumber berita manapun.